Oke, halo teman-teman semua. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara upload project atau tugas-tugas teman-teman ke GitHub menggunakan Gitbus. Dan tutorial ini untuk teman-teman agar bisa mengupload lebih rapih gitu menggunakan Gitbus. Oke, mungkin yang diperlukan teman-teman untuk upload tentu saja akun GitHub ya. Kalau yang belum punya akun bisa buat dulu akunnya, yang sudah punya akun bisa langsung login. Oke, mungkin kurang lebih teman-teman mengerti lah untuk cara buat akun atau login ya. Oke, selanjutnya yang dibutuhkan itu adalah aplikasi atau software, yaitu Gitbus. Ya, nanti aku cantumkan juga untuk link downloadnya. Teman-teman tinggal sesuaikan. Jika menggunakan Windows, bisa download yang Windows. Untuk yang Mac OS dan Linux juga bisa disesuaikan. Karena di sini aku menggunakan Windows, teman-teman tinggal klik aja yang Windows dan sesuaikan juga nih menggunakan yang ARM atau x64. Oke, mungkin rata-rata teman-teman menggunakan x64 ya laptopnya, tinggal diklik aja dan download. Oke, mungkin untuk instalasi Git, teman-teman tinggal next aja sampai selesai installnya, kurang lebih tidak perlu diotak-atik lagi. Oke, mungkin itu saja dan kita langsung next ke tutorial utamanya. Yang perlu teman-teman siapkan yaitu adalah file explorer ya, file yang akan diupload ke GitHub-nya. Nah, di sini aku punya praktikum desain UI UX ya yang akan kirim. Dalamnya ada week 2. Nah, file dan folder ini akan aku kirim ke GitHub aku ya. Karena di dalam folder week 2, kita balik lagi ke folder week 2-nya ya. Nah, fokus ke folder week 2 karena akan kita kirim file-file yang ada di dalam week 2. Teman-teman tinggal klik kanan aja. Nah, lalu show more option. Nah, setelah teman-teman sudah instalasi Gitbus-nya, di sini akan ada tampilan dua ini ya, pilihan ada Git UI dan juga Gitbus. Karena kita akan gunakan Gitbus, jadi kita klik yang Open Gitbus here ya. Oke, untuk tampilannya kurang lebih si Gitbus-nya seperti ini ya, terminalnya. Mungkin aku perbesar sedikit biar teman-teman bisa melihat ya. Oke, kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, yang biasa akan aku lakukan pertama adalah dengan git init. Ini biasanya digunakan untuk membuat repository Git di dalam folder project kita, di dalam folder week 2 ini ya. Kita enter. Nah, di sini dalam folder week 2 kita telah membuat file yang bernama .git. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ada folder yang namanya .git karena kita sudah inisiasi. Oh ya, karena sebelumnya teman-teman belum pernah nge-config atau belum pernah mengupload teman-teman ke GitHub teman-teman, jadi harus menggunakan config dulu ya, konfigurasi ke GitHub teman-teman dari si Gitbus-nya dengan cara git config min global username lalu petik 2. Nah, di sini teman-teman berfokus pada si username teman-teman. Maaf, ini ada salah, tidak perlu spasi ya. Min global user.name. Nah, ini dilakukan biasanya untuk pertama kali ya digunakan Gitbus-nya. Jadi teman-teman kalau sudah konfigurasi tidak perlu lakukan lagi selanjutnya. Ini hanya di awal saja ya. Nah, username teman-teman bisa dilihat di dalam file teman-teman ya.
dalam GitHub teman-teman. Nah, dalam GitHub ini aku akan inisiasi ke akun dengan username Syawal ARF BLLH ya. Jadi berfokus pada ini, username kita. Oke, kita masuk lagi ke dalam Gitbash-nya. Masukkan username-nya Syawal ARF BLLH. Ini sesuaikan ya dengan username teman-teman. Tinggal di enter saja. Kita lanjut lagi. Git config. Kita konfigurasi lagi. Sekarang ke arah email yang teman-teman gunakan untuk si GitHub tersebut, yaitu dengan user.email. Sini masukkan email teman-teman ya, karena aku pakai akun kampus ya, jadi aku masukkan akun kampusku .si at student Nurul Fikri .ac.id. Ini sesuaikan ya dengan email teman-teman yang digunakan untuk GitHub-nya. Oke, kalau sudah tinggal di enter saja. Nah, biasanya teman-teman akan ada tampilan atau diarahkan ke dalam website GitHub nih untuk konfigurasinya, karena aku sudah inisiasi, jadi tidak perlu lagi gitu untuk konfigurasi ulang. Jadi teman-teman boleh ikuti saja ya untuk konfigurasinya. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Maaf ya, tadi ada sedikit gangguan. Teman-teman bisa lihat kalau sudah ke konfigurasi dengan cara git config min list. Bisa lihat user email dan username yang sudah terhubung. Oke. Oke, jika sudah terkonfigurasi, teman-teman bisa mulai melakukan remote. Nah, remote ini kita perlukan untuk menghubungkan project kita dengan si repository dari si GitHub teman-teman ya. Oh ya, sebelum kita remote, teman-teman persiapkan dulu nih akun GitHub-nya itu dengan menambahkan repository baru. Itu dengan klik new, create new di atas ini, new repository. Nah, untuk tampilannya kurang lebih untuk membuat repository seperti ini ya. Oke. Teman-teman bisa masukkan repository name-nya, sesuaikan dengan teman-teman. Di sini aku menggunakan nama desain UI UX saja ya. Desain UI UX. Untuk nama repositorinya. Repository itu tempat penyimpanan teman-teman untuk project-project teman-teman ya. Deskripsinya ini dibebaskan, tapi aku kosongin saja. Lalu untuk choose visibility, teman-teman bisa sesuaikan ya. Ini ada publik dan juga privat. Karena aku yakin buat yang publik untuk tugas yang tidak menggunakan lisensi, jadi publik saja. Add readme-nya aku offin. Git ignore-nya juga sama aku no-in saja, dan lisensinya juga aku ignore. Kalau sudah, teman-teman bisa create repository. Nah, kurang lebih tampilannya jika berhasil membuat repository, teman-teman akan diarahkan seperti ini ya, websitenya dan GitHub-nya. Teman-teman bisa lihat akun kita / nama repository kita. Nah, karena kita ingin menghubungkan repository dengan Gitbash-nya, kita melakukan remote dulu ya. Dengan cara, kalau aku biasanya copy saja nih link yang ada di atas, atau teman-teman bisa klik yang ini. Bebas ya, sesuaikan aja teman-teman. Oke, kita balik lagi ke dalam si Gitbash-nya. Kita akan melakukan remote. Itu dengan cara git remote add origin, lalu masukkan link yang tadi ya. Nah, teman-teman nggak bisa Ctrl+C, Ctrl+V di dalam
Git bash ya. Jadi teman-teman bisa klik kanan saja lalu di paste. Oke, kalau sudah seperti ini, tinggal di enter saja. Oke, kalau sudah teman-teman, kita akan mengupload file-file yang ada di dalam folder week 2. Semuanya ya, semua file yang ada dalam folder week 2. Ya, ini di sini kita akan upload semua file dan folder yang ada di dalam week 2. Ya, karena kita sudah tadi inisiasi, teman-teman akan ada folder yang namanya .git. Ya, akan ada folder namanya .git karena telah inisiasi. Oke, kita masuk lagi ke git bash-nya. Teman-teman itu dengan menambahkan git add .titik. Nah, titik ini digunakan untuk memilih semua file yang ada di dalam folder week 2. Ya, untuk memilih semua file dan folder yang ada di folder week 2 ini ya. Kita enter saja. Oke, selanjutnya teman-teman, untuk menambahkan file, teman-teman juga harus membuat yang namanya commit. Itu pesan-pesan untuk setiap upload teman-teman ya. Itu diperlukan untuk di dalam dunia coder ya. Jadi teman-teman perlu itu dengan cara git commit lalu -m, lalu teman-teman bisa masukkan pesannya. Nah, pesannya sesuaikan saja ya. Kalau aku mungkin pesannya ini tugas week 2 ketik 2 tutup ya. Nah, pesannya itu ini tugas week 2, enter. Nah, teman-teman akan bisa lihat di sini ya, ada 4 file yang akan kita kirim, yaitu index dengan folder aset yang berisi 3 file ya sini. Oke, kalau sudah teman-teman, kita akan mencoba mengatur branch ya. Kita akan arahkan dulu nih branch-nya ke branch yang namanya main atau branch utamanya. Kita ketikkan saja git branch -m main. -m-nya gede ya, -m main. Tinggal di enter saja. Nah, di sini sudah berubah ya, dari namanya master ke branch yang namanya main. Oke, teman-teman. Kita akan membuat branch baru di dalam repository kita ya. Tadi kita sudah buat di GitHub. Nanti mungkin aku jelasin sedikit ya terkait branch. Kenapa harus buat branch baru? Karena aku buat di sini untuk teman-teman mahasiswa untuk mata kuliah desain UI UX. Jadi aku kasih contoh yang sesuai ya untuk tugas-tugas teman-teman. Oke, kita buat branch baru dengan cara git branch lalu nama branch-nya. Karena aku ingin namain simple saja week 2 ya. Week 2 git branch week 2, nama branch-nya week 2. Kita enter. Oke, kalau sudah, teman-teman telah membuat yang namanya branch yang bernama week 2. Jika sudah, teman-teman bisa pindah nih dari branch yang namanya main ke branch yang kita telah buat, yaitu week 2. Dengan cara git checkout. Lalu masukkan nama branch teman-teman ya. Sini week 2. Aku contohin, tinggal enter teman-teman. Sorry, ada sedikit typo teman-teman. Git checkout ya. Sini git checkout. Sorry. Nah, ketika berhasil teman-teman, namanya bukan main lagi ya, jadi week 2. Nah, ini branch week 2. Oke, jika sudah kita pindah ke branch yang namanya week 2, kita tinggal upload aja nih project atau tugas teman-teman ke GitHub dengan perintah itu git push. Itu push ya. Itu
Kalau dalam artian mendorong, ngedorong, atau mengupload gitu. Itu min u. Origin itu dengan nama branch teman-teman ya. Masukkan week 2. Di sini namanya git push min u origin nama branch teman-teman week 2 misalkan, contoh di sini. Enter. Oke. Nah, sini teman-teman akan ada pesan-pesan kurang lebih untuk uploadnya. Oke, jika sudah berhasil teman-teman bisa cek nih di dalam GitHub teman-teman ya. Tinggal di refresh saja. Nah, sudah ada branch yang namanya week 2 untuk teman-teman. Nah, kenapa aku arahkan untuk teman-teman buat branch? Agar teman-teman tidak perlu membuat repository baru setiap penguploadan tugas teman-teman dalam satu semester. Jadi teman-teman tinggal buat aja nih branch baru di dalam satu repository atau satu mata kuliah ya, mata kuliah desain UI UX, dan isinya bisa banyak nih branchnya. Teman-teman tinggal ikutin aja cara-cara yang tadi ya. Itu tinggal remote ke desain UI UX lagi, lalu buat branch baru misalkan week 3, week 4. Nah, nanti ada ke bawah nih. Ya, teman-teman. Jadi digunakan kurang lebih branch seperti itu ya. Oke, teman-teman, mungkin itu saja untuk tutorial dari penguploadan file atau project teman-teman ya, tugas teman-teman ke dalam GitHub menggunakan Gitbash. Ya, mungkin itu saja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.